kamu di kantor, terus kebetulan pulpenmu mati. Kamu bawa pulang satu pulpen kantor ke rumah. Nah, itu integritas apa enggak? Nah, itu paham. Kalau enggak, mereka bilang, kan gua nggak nyolong. Visi sudah dikomunikasikan berkali-kali oleh leader, tapi tim tetap berjalan tidak sesuai rencana atau tidak sesuai arah. Nah, mengapa nih hal ini bisa terjadi? Langsung aja yuk kita bahas bersama-sama dengan Coach Arif. Halo Coach. Oke Coach, nah kali ini ada topik menarik ya Coach. Jadi berkaitan dengan visi misi yang udah disampaikan sama leader. Oke, jadi udah disampaikan jelas sama jadi leader. pimpinan punya visi misi. Oke, lanjut. Tapi tim itu arahnya masih berantakan gitu. Tim tidak menjalankan sesuai dengan visi misi. Oke. Gitu. Nah, ini tuh menarik banget Coach karena ada juga teknik psikologi yang berkaitan gitu dengan fenomena ini. Dari Bandura Coach tahu? Oh, Bandura tahu. Dia yang memperkenalkan teknik atau teori behavior juga. Iya. Kan? Bandura itu salah satu guru yang menjadi acuan juga untuk pendidikan kan ya? Iya, berkaitan betul. dengan pendidikan, pembelajaran dan juga sebenarnya dipakai juga teorinya untuk modeling sebenarnya. Iya, itu. Nah, itu dia memperkenalkan juga social learning. Jadi kenapa saya bilang ini berkaitan? Ternyata tuh setiap informasi itu tuh tidak hanya didengarkan aja, harus ditiru tadi modeling dan juga dilihat. Makanya mengapa ini berkaitan? Karena ya dari Bandura sendiri yang mengatakan bahwa informasi itu atau apa yang kita terima itu nggak bisa cuman sekedar didengarkan aja, harus dilihat, ditiru gitu. Makanya mengapa visi itu tidak bisa, tim itu nggak bisa mengikuti yang dimau dengan leader, karena ya kalau misalnya dari leader cuma memberikan informasi tapi tidak mencerminkan perilakunya, otomatis dari tim itu mengikutinya ya apa yang dicerminkan aja gitu dari leader gitu. Kalau dari sudut NLP ya, kalau NLP selalu melihat ketika modeling ya, kalau modeling kan dia kan ngeliat dari atas sampai bawah yang seperti sebelumnya saya mengatakan tadi tentang neurological level. Tapi saya mencoba untuk ngeliat dari sudut yang berbeda. Sudut berbeda adalah dari sudut mengajar, mungkin akan lebih tepat kalau menurut saya ngeliatin cara ngajar ya. Tinggal cara ngajarnya dengan pendekatan NLP. Misalkan saya kasih gampang, yang paling gampang sederhana, ada teori tentang berkaitan dengan pembelajaran gitu ya. Kalau teori pembelajaran, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang, yang pertama adalah level tahu, taksonomi Bloom. Oh iya. Nah, kalau level itu adalah level tahu, bagaimana ketika mengajarkan sesuatu orang itu cuma sekedar tahu, ya. Nah, kedua adalah paham. Paham itu berarti dia diskusi sampai mereka memahami. Yang paling gampang kayak gini contoh kalau paham. Mungkin kalau kita berbicara integritas, tahu itu adalah berkaitan dengan tahu, kita tentang integritas tahu. Tapi paham atau enggak? Misal contoh, kamu di kantor, terus kebetulan pulpenmu mati. Kamu bawa pulang satu pulpen kantor ke rumah. Nah, itu integritas apa enggak? Nah, itu paham. Kalau enggak, mereka bilang, kan gua nggak nyolong. Karena menurut dia nggak nyolong ambil pulpen. Atau metrai saya ambil satu. Itu kan nggak nyolong. Itu kan nggak integritas. Atau contoh lagi, ada makanan tertentu atau barang tertentu saya ambil satu, oh kan nggak itu. Nah itu yang artinya mereka nggak menerapkan karena mereka cuma di level tahu, tapi nggak di level paham. Jadi makanya tugas kita harus membuat mereka paham dulu apa itu mulai apa enggak. Nah ke level ketiga adalah mampu adalah kemampuan mereka melakukannya, mampu gitu ya. Maka kalau saya lihat kayak contoh di berbagai corporate sering banget ketika memberi salam, salam itu kaku gitu. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Itu cuma hanya mampu, tapi nggak tahu kenapa dia harus melakukan itu, nggak tahu. Ya nggak ada senyumnya, nggak ada apa, nggak berasa emosinya di sana. Makanya mereka cuma level itu doang, tapi dipahamnya tidak. Mereka mampu, tapi tidak paham. Nah di level keempat adalah kemampuan mereka bisa mulai melakukan analisa. Kenapa mereka melakukan ini? Cara melakukan saya udah bener apa belum?
Ini prosesnya benar apa enggak? Itu di level yang berikutnya. Jadi kalau saya ngeliatin dari seseorang pemimpin ketika dia menjalankan visi misi, dia memberitahu visi misi, kalau menurut saya melihatnya dari sudut yang agak berbeda lagi. Visi misi melihatnya kenapa seorang visi perusahaan, bos punya visi. Tak, visinya nggak dijalankan karena tidak dibuat planning kecil-kecil. Tidak diturunkan sampai ke level eksekusi. Jadi hanya di level strategis, tidak diturunkan ke level eksekusi. Ya, contoh, visi perusahaan, menjadi perusahaan apa? Misinya, untuk menjawab visi dong. Yang pertama, karyawan diberikan peningkatan kemampuan pendidikan sehingga mereka mampu untuk menjalankan, tapi nggak ada pelatihan. Oh, nggak sesuai. Nggak sesuai kan, kayak gitu kan contoh. Atau contoh, karyawan harus punya, kayak contoh kantor kita lah, kantor kita semua karyawan harus punya ide, konsep, inovasi, tapi nggak bisa mengeluarkan inovasi. Berarti bisa sejalan nggak? Nggak, kayak gitu tuh. Jadi makanya kenapa bangunannya tidak rapi. Makanya kalau bisa mengatakan sebuah visi misi harus dari visi menjadi misi, misi dibuat turunannya. Dari strategi diturunkan menjadi implementasi, yang atau disebut namanya execution. Nah, dari strategi itu implementasi baru diterjemahkan menjadi setiap bagian. Dari setiap bagian diterjemahkan lagi menjadi di level proses. Proses itu langkah dan spesifiknya bagaimana cara ngelakuin. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengevaluasi. Kalau mereka udah mengerjakan, saya mengevaluasi nggak kalau mereka gagal. Kebanyakan orang cuman hanya di level bagus di atas, di bawahnya tidak turun. Itu yang nggak jalan. Ini kayak bercanda-bercandaan sedikit ya. Kebetulan di bumi hari ini apa kemarin ada cerita yang menarik. Ini cerita tentang KDM. Tahu KDM? Tahu KDM? KDM sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatakan untuk Jawa Barat, Samsat, kalau ke Samsat nggak perlu bawa KTP. KTP yang pemiliknya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi bisa diurusin suratnya. Ada satu orang bikin konten. Dia ke Samsat. Ketika dia di Samsat, saya mau coba caranya KDM bener nggak? Bisa. Dan ternyata tidak bisa. Harus pakai KTP. Dia pulang. Tahu apa yang terjadi? KDM langsung action. Diapain? Orangnya dimutasi. Orang yang tidak menjalankan perintahnya itu. Itu yang terjadi kan. Kebanyakan orang bikin visi misi bagus tapi nggak dijalankan. Kenapa nggak dijalankan? Karena biasanya surat edarannya baru disebar, atasannya belum panggil semua karyawan untuk briefing. Nah, ketika briefing harusnya turun sampai di level eksekusi. Dari eksekusi berarti dokumen harus diubah. Kadang-kadang kalau yang kita lihat di pemerintahan, saya sih juga bukan mau membela pemerintahan ya, karena kalau di perusahaan swasta pun kadang-kadang ide di atas bilang A, di bawahnya itu butuh waktu. Nggak mungkin, saya jujur ya, sebulan itu udah cepet banget. Sebulan itu udah cepet banget. Sebuah konsep itu bisa dijalankan. Karena nggak usah jauh-jauh ya. Saya ngomong nih ini ya, sebagai pemimpin aja. Saya ngomong ke tim saya. Itu baru bener-bener jalan itu kan baru sebulan tuh. Saya ngomong udah, itu pun harus saya kontrol terus-menerus. Misalkan konsep yang sederhana gitu loh. Jadi artinya kalau pemerintahan itu pasti kayaknya lebih lama lagi. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana menurunkan menjadi dari ide strategi ke implementasi dan perlu ada cek-recek. Makanya kenapa saya sering banget ngecek tuh. Misalkan saya bilang ke Adi gitu ya tentang clipper gitu kan, dibuatlah sama Lang bikin clipper, saya ngecek kok kayaknya masih tidak sesuai ya. Nah itu saya perlu melakukan pengecekan berulang-ulang. Kalau saya nggak ngecek apakah bakal berubah? Enggak. Saya berani jamin view-nya sekarang lebih tinggi. Betul? Itu karena ada pengecekan gitu loh. Nggak, bukan cuma hanya ngerjain aja. Jadi itu pun aja membutuhkan waktu sebulan. Jadi yang paling penting sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana kita tahu bahwa ide tersebut diimplementasikan, dieksekusi, dan dilakukan
Pengecekan, evaluasi. Itu yang membuat memastikan berjalan dengan baik. Berkaitan evaluasi itu idealnya evaluasinya setiap kapan ya? Sebuah company idealnya ya, ketika saya implementasi, saya bilang sama Adi harusnya melakukan pengecekannya, harusnya dilakukan setiap hari. Setiap hari. Karena kan sama, sadar nggak? Kayak pertanyaan, Anda udah punya kebiasaan A, disuruh ubah jadi B, gampang apa enggak? Enggak. Adi, misalnya timnya Adi udah kerja, biasa ngelakuin A, disuruh ngelakuin B, komplain tuh, embernya sampai ditendang, betul ya? Itu terjadi. Kenapa? Karena mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tetapi kan tugas kita adalah menggeser pelan-pelan sampai orangnya mau berubah. Tidak mudah. Orang kemarin aja saya masih dapat informasi kan kemarin, Pak kok ini enggak, ini ya seharusnya memang dicek toh. Baru ngelakuin gitu loh. Iya enggak? Iya. Nah harusnya kan sebenarnya nggak perlu nunggu saya dong. Betul nggak? Hanya nerima report aja ya. Saya harusnya nerima report. Tapi kenapa masih ini? Ya karena menurut saya sih wajar. Karena kalian semua lagi baru belajar dewasa kalau saya ngeliatnya gitu. Gitu. Istilahnya gitu. Oke. Menarik banget ya topik kali ini bersama Coach Arif. Buat teman-teman semua yang ingin tahu lebih detail terkait ini bisa langsung join ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi bawah. Sekian dari aku Aya. Dan saya Coach Anton. Saya mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.